Selamat datang di anime Saigo ni Hitotsu Dake Onegai Shitemu Yoroshi Desuka. Di mana ada cewek bangsawan cantik yang hobinya nonjokin orang. Udah gitu, nggak pandang gender. Mau itu cewek, cowok good looking, bapak-bapak, sampai babi juga dia pukul. Bangsawan cantik ini namanya Scarlett. Dari kecil, dia udah hobi nonjokin orang. Ya emang sih, yang ditonjok cuma yang jahat-jahat. Padahal emang dia ini bahagia banget waktu mukulin orang. Terus di pesta, Scarlett ketemu sama tunangannya. Dia ini namanya Kyle, putra kedua kerajaan. Semenjak itu, hari-hari Scarlett jadi nggak tenang. Gimana nggak, si Kyle ini bully dia terus. Jadiin bapaknya juga percuma. Soalnya, pertunangan mereka tuh udah keputusan keluarga kerajaan. Mau nggak mau, Scarlett harus sabar sama kelakuan cowok toksik. Pas udah di sekolah juga, masih aja Kyle gangguin dia. Kayak bisa tenang banget sih Scarlett. Mana yang BG gue? Ada racunnya? Kesal sama Scarlett yang datar, Kyle nyeret dia ke belakang sekolah. Ternyata, Kyle mau lampiasin emosinya. Soalnya, Scarlett masuk di kelas khusus, sedangkan dia masuk di kelas umum. Itu lunya aja yang tolol. Di sini, Kyle tiba-tiba ngeluarin pisau. Kalau udah gini sih, Scarlett udah gak bisa sabar lagi. Tapi di sana malah ada Julius, si pangeran pertama. Ada si goblok ternyata. Aku pintar kok. Julius minta maaf ke Scarlett. Soalnya dia udah tahu kalau si goblok ini sering bully tunangannya. Udah biasa kok. Gara-gara ini, Kyle pergi dengan kesal. Julius juga tahu kalau dia nggak ada, Scarlett pasti udah mukul muka Kyle. Kerajaan Palistan punya dua pangeran. Yang pertama ada Julius, anak dari permaisuri. Tapi karena dia ini orangnya lurus, banyak bangsawan busuk yang gak suka sama dia. Makanya, para bangsawan busuk ngedukung Kyle buat jadi calon raja. Scarlett sih nggak mau terlibat. Tapi Julius malah penasaran dan nganggap Scarlett sesuatu yang menarik. Lo kira gue cewek apaan? Pas hari pengumuman nilai udah keluar, Scarlett yang biasanya ranking 1 diambil alih sama Julius dengan nilai sempurna. Pasti nyogok. Soalnya Scarlett yang bisa ngalahin penguji aja nggak bisa dapat nilai sempurna. Gak lama Julius datang. Ternyata dapat nilai sempurna gampang ya. Pasti pakai orang dalam. Gak mau kalah saing, Scarlett belajar dan latihan mati-matian. Hasilnya, Scarlett berhasil rebut lagi peringkat satunya. Tapi respon Julius di luar dugaan. Dia malah muji Scarlett yang udah belajar dan latihan keras. Kalian pacarannya. Tiap hari Julius godain dia, tapi dicuekin tuh sama Scarlett. Sampai akhirnya mereka pulang bareng. Di sini, Julius malah ngajak Scarlett tunangan sama dia. Gak suka anak pejabat. Di pesta yang isinya bangsawan busuk semua, Kyle tiba-tiba mau batalin pertunangannya. Gara-gara cewek pelakor ini yang namanya Tereneza fitnah dia. Ngaduin kalau Scarlett ganggu dia. Jahilin dia, sebar akun TikToknya, sampai gak mau subscribe Batnime. Padahal baru ini loh Scarlett lihat mukanya. Males debat, Scarlett sih oke-oke aja. Tapi dia ngajuin satu permintaan. Enak aja. Udah, turutin aja. Kalian semua boleh gue pukul nggak? Amarah yang selama ini dipendam Scarlett akhirnya keluar. Pertama dia pukul si cewek pelakor. Leganya, gak cuma Tereneza. Semua pejabat busuk yang ada di sana juga gak lepas dari tonjokannya. Kamu dulu, terus kamu, dan kalian semua. Si putri yang dulu punya julukan anjing gila ini bisa bikin tidur semua bangsawan di sana. Termasuk Kyle yang kena bau mentah Scarlett. Nikmatnya. Lihat kejadian ini, kakak Scarlett yang namanya Leo jadi panik. Sedangkan Pangeran Julius malah ketawa-ketawa. Julius nanya alasan kenapa Scarlett sampai sebrutal ini. Mereka nggak mau subscribe Batime, jangan banyak alasan. Karena kesal aja, puas. Hah? Julius malah nyesel dia nggak bisa lihat kejadian ini secara live. Sedangkan Leo mikirin nasib keluarga mereka yang mungkin bakal rusak. Tapi tiba-tiba aja pandangan Scarlett mulai kabur, yang bikin dia pingsan. Soalnya udah pakai berkah dewa waktu secara berlebihan. Baru juga bangun, Scarlett kena todong pisau. Ya bisa ditebak, respon Scarlett langsung ninju dia. Ya ampun adek, kelepasan kak? Jangan pukul orang lagi ya. Itu mustahil sih. Terus Julius datang. Dia ngasih info kalau pertunangannya dibatalin. Apalagi hak calon raja Kyle dicabut. Soalnya orang-orang yang dukung dia terbukti banyak ngelakuin kejahatan. Sedangkan si putri brutal aman dari hukuman. Scarlett sekarang dapat julukan baru, pembantai bangsawan busuk. Tapi ada masalah lain. Info dari Sigurd yang selama ini pura-pura jadi pengawal Kyle, ada satu bangsawan yang namanya Godwin belum ketangkep. Selesai rapat, Scarlett pergi buat datangin Might yang dia tunjuk tadi. Pas di dalam, yang ada cuma anjing yang mau nyerang dia. Anjing nakal.
Ternyata ras manusia binatang ini tuh namanya Nanaka. Dia nyerang Scarlet soalnya disuruh sama seseorang. Karena dia punya segel budak, Scarlet sih bisa-bisa aja lepasin segelnya. Tapi sebagai gantinya, dia harus kasih tahu semua info tentang majikannya. Dengan gampangnya, segel budaknya dihilangin sama Scarlet. Ya lebih tepatnya bukan dihilangin, tapi dikembaliin ke kondisi sebelum kena segel. Kelihatannya sih kekuatan Scarlet ini OP parah. Yang padahal kalau seringan dipakai bisa bikin dia mati. Terus Nanaka nyeritain kalau dia disuruh sama Godwin. Gara-gara Scarlett udah mukulin anaknya di pesta. Padahal awalnya cuma disuruh jadi mata-mata di keluarga Scarlett. Ternyata Godwin ngirim mata-mata ke semua keluarga bangsawan, biar bisa meras mereka semua. Dengar hal itu, Scarlett punya tujuan baru. Next, hajar si Godwin-Godwin itu. Bukan karena keadilannya, tapi dia udah ketagihan mukul bangsawan busuk. Terus Tanaka ngasih tahu kalau Godwin bakal muncul di pelelangan budak dan nawarin diri buat bantu Scarlett. Rencana awalnya yang cuma mau pergi berdua sama Tanaka jadi hancur. Julius malah ikutan juga. Soalnya dia gak mau ketinggalan aksi Scarlett ngajar Godwin. Gak lama muncul NPC sok kuat. Awalnya sih Nanaka nanya baik-baik soal Jang si perantara. Tapi mana bisa sih berurusan dengan preman pakai cara baik-baik. Serahin sama tinjuku. Terlihat wajah bahagia Scarlett waktu mukulin orang. Kamu kan si tinju maut. Norak banget, Jir. Mamam nih tinju maut. Sampai akhirnya, preman terakhir yang nyerah ngasih tahu mereka tentang Jang si perantara. Tapi tetap aja kena pukul. Sekarang giliran Julius buat korek info. Bener aja, dia dapat info lengkap nama dan lokasi lelang budaknya. Yang bikin Nanaka kepikiran cara buat nyusup ke pelelangan budaknya. Besoknya, Scarlett sama Nanaka datangin Dazaran. Dia punya hubungan sama Jang si perantara. Mereka kesini sih bilangnya mau cari budak di pelelangan. Tapi ada syaratnya, kayak harus ganteng, cantik, good looking, berpengalaman. Tapi bisa diatur sih sama Dazaran. Asalkan Scarlett mau nyerahin Nanaka ke dia. Itu aja. Tapi gara-gara ini, keselamatan Nanaka bakal terancam. Gimana negonya? Lancar dong. Gak ditonjok kan? Scarlett yang mau cari udara segar malah diikutin sama Julius. Sampai akhirnya mereka duduk di alun-alun kota. Di sini, Julius cerita kalau selama ini cuma ada bangsawan penjilat di sekitarnya. Terus waktu lihat Scarlett ditersigan Bukail, Julius ngira kalau dia diam aja karena takut. Siapa bilang aku takut? Dan jawaban ini bikin Julius cium pipi Scarlett. Ecie. Besoknya, Scarlett balik ke tempat Azaran. Sebelum Nanaka diserahin, Zazaran mau mastiin Nanaka beneran ras manusia binatang atau bukan. Waktu Nanaka berubah jadi binatang, wih anjing. Zazaran seneng banget, soalnya dapat barang langka. Gak lama, masuk manusia setengah monster yang namanya Donovan. Dia di sini buat bawa Nanaka ke dalam kurungan. Tapi, lihat Nanaka yang dikasarin, Scarlett nggak tinggal diam dong. Dia mantan petualang peringkat A loh. Terus kenapa? Bercandamu lucu, cing. Langsung aja, Scarlett narik dia. Terus mukul Donovan sampai nggak tahu terbang kemana. Enaknya. Lihat Nanaka yang luka, Scarlett langsung sembuhin dia. Habis itu, Lazaran ngasih tahu lokasi pelelangannya. Pas mau balik, Scarlett malah dicegat sama Leo. Insting Leo bilang kalau Scarlett bakal bikin ulah lagi. Enggak kok, cuma mukul dikit aja rencananya. Dasar berandalan, Scarlett ngerasa kalau cuman dia yang bisa mukul bangsawan kelas atas. Tapi Leo nggak bisa biarin, soalnya Godwin terlibat sama kekaisaran Pankis. Negeri para penunggang naga yang udah musuhan selama 300 tahun dengan kerajaan mereka. Biarpun sekarang udah damai sih, di tempat lain, Godwin nyuruh penunggang naga buat nyingkirin Scarlett. Pas mereka udah pergi, ada Tereneza yang ngasih pistol yang masih asing di dunia ini. Dan Godwin punya kalung dari Dewi Palmyra. Pas hari pelelangan budak, Scarlett berhasil nyusup ke sana. Di luar, kesatria kerajaan udah siap di posisinya. Mereka nunggu sinyal dari Pangeran Julius. Tapi yang dikhawatirin Leo bukan itu. Dia khawatir adiknya bakal mukulin semua orang di dalam. Aku cari budak yang glowing. Aku dong cari budak yang mau subscribe Batime. Gak lama pelelangan dimulai. Budak pertama, manusia bersayap. Lihat ini Scarlett mulai kesal. Sabar dulu ya mbak. Di sana, Julius ternyata ikutan nyusup. Rencananya, kalau Godwin udah ketemu, dia bakal kasih signal ke satria di luar. Diam ganteng. Scarlett yang nggak mau mangsanya diambil, nawarin kesepakatan buat hajar Godwin sendiri.
Sebagai gantinya, Scarlett harus sumpah setia sama Julius. Dasar pangeran licik. Scarlett yang udah tahu Godwin ada di mana, langsung jalanin rencana mukulin bangsawannya. Scarlett nidurin prajurit yang gak ada kaitannya. Pas mau sampai, banyak preman yang jaga di sana. Waktunya hidangan pembuka. Kayak biasa, muka Scarlett nikmatin banget waktu mukulin orang. Sampai akhirnya dia bisa ketemu sama Godwin yang disambut sama si petir anaknya. Ya, tapi bisa dibatalin tuh sama Julius. Awalnya sih Godwin gak percaya kalau ada si pangeran. Paling mirip aja, dasar penipu. Terus dia panggil peliharaannya. Ternyata itu Donovan yang pernah diterbangin sama Scarlett. Waktu Donovan mau nyerang, Sigurd muncul buat bantu mereka. Sigurd yang mau beraksi malah ditarik sama Scarlett. Jatahmu si anjing buruk rupa ya, sisanya jatahku. Iya sayang, nyonya maksudnya. Dengan tampang bahagianya, Scarlett mutarin mereka semua. Helikopter, helikopter! Yang bikin orang-orang terbang ke sana sini. Ayah, ibu, anakmu bikin ulah lagi. Para pengunjung juga bubar, gara-gara Sigurd yang tarung sama Donovan. Di sini, Julius nyuruh Leo buat pakai skill deteksinya. Kok aku? Soalnya kami udah janji sehidup semati. Leo malah jadi salah paham. Dia ngira kalau mereka udah janji buat hidup bersama. Adik kakak ini polos banget ya. Terus Julius ngasih signal buat prajurit di luar. Pas Leo pakai skillnya, dia bisa tahu kalau Godwin lari ke atap sama anaknya. Terus di atap juga ada naga yang mau jemput Godwin. Kok lepas sepatu? Ya biar cepet lah. Dengan skill acceleration, Scarlett berhasil ngejar Godwin. Ketemu lu daging cabi. Waktu mereka udah hampir nyampe, Godwin sama anaknya malah mau diserang sama si naga. Untung ada Scarlett yang bisa nahan itu. Kasian tuh kinjek mbak. Lihat Scarlett yang bisa nahan ekor naga. Maukah kau menjadi istriku? Gak mau lah goblok. Si rambut merah ini gak nyerah gitu aja. Mau dipukul berapa kali juga, dia masih aja nyatain cintanya ke Scarlett. Udah mas, kakimu gemetar loh. Ternyata dia ini Alfrembrea, pangeran pertama kekaisaran Vankis. Tujuannya di sini buat bunuh Godwin. Godwin jadi ngerasa dihianatin. Padahal dia sudah ngasih semuanya dan janjiin bakal jadi menteri di Vankis. Bacot banget. Jangan ambil makananku. Aku cinta kamu sayang. Alfrem pede bisa lawan Scarlett. Soalnya dia punya berkah yang bikin dia kebal. Masa sih? Mamam nih lutut. Gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Sampai-sampai mata Alfrem kunang-kunang gitu. Udah capek sama kelakuannya, Scarlett pulangin deh pangeran aneh ini. Sekarang giliran mundut. Di sini Godwin minta ampun. Sampai keceplosan kalau Terenza yang nyuruh batalin pertunangannya dengan Kyle. Si pelakor. Jelas makin marah lah Scarlett. Soalnya gara-gara dia, Scarlett harus menahan malu di pesta dansa. Kamu salah dengar mbak. Terus Godwin ngasih tahu kalau Terenza itu orang dari dunia lain. Di tempat lain, Zazaran pergi ke ruang bawah tanah buat bawa Ranaka. Biar dia nggak boncos saja. Tapi waktu mau kabur, kesatria kerajaan udah sampai di sana. Balik ke Scarlett. Dia nggak percaya sama omongan Godwin. Mending dipukul aja nggak sih? Jangan dong, biar ku kabulin permintaanmu. Kalau gitu, aku mau samsak tinju dengan hidung mancung dan gendut. Itu kan aku. 100 buat Anda. Langsung aja Scarlett pakai skill overclock yang bikin waktu jadi 100 kali lipat lebih lambat. Ini buat orang-orang yang diperbudak. Ini buat Nanaka yang dimanfaatin. Ini biar banyak yang subscribe buat Time. Terus yang terakhir, biar puas aja sih. Bangke. Makasih hidangannya. Scarlett bikin Godwin menyatu dengan dinding. Gara-gara kebanyakan pakai kekuatan berkahnya, rambut Scarlett berubah jadi warna hitam. Pas mau pingsan, tiba-tiba aja ada Julius. Langsung deh dia di heal. Ngerasa semua udah selesai. Godwin ternyata masih bisa gerak. Terus nembak Scarlett. Tapi dia dilindungin sama Julius. Dan itu bikin Scarlett marah. Semua pukulan Scarlett ternyata gak mempan gara-gara kalung Dewi Palmira. Balikin sini. Nih mamam. Gak cuman itu, Scarlett juga dendam Godwin sampai melayang gak tahu kemana. Dendamu sudah kubalaskan, pangeran. Gue belum mati loh. Paginya, semua bangsawan yang ada di pelelangan ditangkap. Termasuk Godwin yang mukanya hancur. Di tempat lain, Alfrem yang nancap di pohon dijemput buat balik ke Vankis. Anehnya udah dipukulin gitu, dia malah makin terpesona sama Scarlett. Gak lama, berita tentang Scarlett yang ngajar Godwin tersebar.
Kejadian ini dinamain Godwin Fly High. Naga si Alfred juga jadi dipelihara sama Scarlet. Di tempat lain ada Tereneza yang datang ke penjara. Awalnya sih dicegat, tapi dengan sihirnya dia bisa hipnotis para penjaga. Tereneza pengen buat Godwin bunuh diri dengan kasih racun. Berita bundirnya Godwin sampai ke Julius. Julius sama Leo gak percaya, soalnya Godwin tuh terkenal egois. Terus datang Nanaka buat ngantar berkas yang isinya info ajaran Palmyra. Di kerajaan Palistan ada dua ajaran agama. Salah satunya Palmyra yang nyembah Dewi Keindahan dan Cinta yang dipimpin sama orang kaya baru. Terus ada ajaran Diana yang muja Santa Diana yang bisa ngusir kejahatan. Apalagi sebentar lagi ada upacara ajaran Diana. Pasti bakal banyak masalah. Lambungku. Beberapa hari setelahnya, teman-teman Scarlett datang pengen nengokin dia. Scarlett yang pulang-pulang bawa naga malah dikira musuh sama teman-temannya. Lagi asik-asik yang ngerumpi, Pangeran Julius datang juga buat jenguk. Boleh pinjam Scarlett? Boleh, boleh. Kalian jahat. Terus mereka bahas soal Tereneza. Julius sudah cari info sampai nanya ke Kyle, tapi hasilnya nihil. Rambut Scarlett yang sebelumnya jadi hitam juga belum kembali. Terus Julius nyuruh Scarlett buat hati-hati pakai kekuatannya. Tapi Scarlett malah minta Julius jangan ngorbanin dirinya lagi. Dia ngerasa kalau dia nggak penting cuman gara-gara berkah dewa waktunya. Habis itu Julius ngasih bunga mawar ke dia. Bilang aja baper mbak. Tapi waktu Julius anggap Scarlett itu mainan yang berharga, suasana romantis barusan langsung buyar. Dasar putri puber, boleh mukul pangeran nggak? Beberapa hari kemudian, Scarlett izin ke Leo buat pergi ke pemandian air panas. Mau mukul siapa lagi di sana? Gak ada kok. Aku nggak percaya ya sama mutualismu. Ya, biarpun ujung-ujungnya dibolehin sih. Tapi waktu mau berangkat, Julius sudah nungguin dia. Kenapa dia ikut sih? Ternyata perjalanan mereka ini tujuannya buat ngawal rombongan upacara Santa Diana. Julius rahasiain ini dari Leo. Soalnya dia pengen lihat reaksi lucu Leo nanti. Dasar orang aneh. Alasan lainnya semenjak Godwin ditangkap, ada yang aneh di kerajaan. Karena kemungkinan ada mata-mata di kerajaan. Makanya Leo nggak boleh sampai tahu. Gak lama mereka sampai ke tempat tujuan. Di dalam tembok mewah ini berdiri ajaran Palmyra dan Diana. Menurut Paus Palmyra sih, temboknya dibuat buat ngelindungin tempat suci dari noda duniawi. Yang padahal itu cuma buat nutupin kebusukan mereka aja. Paus Palmyra bernama Sargon. Orang-orang yang udah kenal lama sama dia sih nyebutnya orang kaya baru brengsek. Apakah dia samsak baruku? Pasti mau kamu pukul kan? Pas sudah mau sampai, gerbangnya malah ditutup. Ini ulah Sargon, biar orang luar gak boleh masuk. Julius turun buat diskusi. Tapi mereka malah dicegat sama Jarmo, yang katanya sih inskuitor di Palmyra. Babi ini dipukul asik kayaknya. Jarmo terus bicara omong kosong. Ya, kalau dia ini Rasul lah, orang paling suci lah. Ini paus suciku. Julius ngerekam omongannya buat jadi bukti. Selesai dapat bukti rekaman, sekarang saatnya Scarlett beraksi. Dari tadi dong. Dengan gampangnya, Scarlett hancurin gerbangnya dengan tangan kosong. Dia kan putri berdarah. Dia kan si tinju maut. Para prajurit yang tahu langsung kabur ketakutan. Beda sama Jarmo yang coba ngelawan. Hasilnya udah jelas lah ya. Serangan Jarmo dibalas instan. Tapi Jarmo punya kalung yang sama dengan punya Godwin. Jadinya Scarlett pukul aja sampai melayang. Ternyata babi bisa terbang ya. Gak lama muncul Holy Order dari ajaran Diana. Komandan Holy Order ini namanya Paragas. Ternyata sebelumnya ada kerusuhan yang bikin Holy Order babak belur. Terus muncul prajurit Holy Order yang godain Scarlett. Jangan ganggu pacar orang dong. Cie, cemburu. Namanya Dios, kesatria utama Holy Order. Dia ini setengah elf, tapi kelakuannya gak kurang ajar sih. Dia terus aja godain Scarlett. Julius yang rada bete langsung ngajakin pergi ke gereja Diana. Pas sampai, Santa Diana langsung meluk Scarlett. Aku gak disapa. Bukan murim mas. Ziarah suci ini berawal dari 300 tahun yang lalu. Waktu kerajaan Palistan diserang sama iblis. Terus muncul gadis dengan kekuatan suci yang bisa ngalahin iblis. Dan naruh 4 batu suci di utara, selatan, timur, dan barat. Buat bikin penghalang yang lindungin kerajaan. Berkat itu, kerajaan Palistan terhindar dari serangan iblis.
Tapi kekuatan batunya nggak bisa bertahan waktu gadis itu mati. Waktu orang-orang udah putus asa, muncul gadis lain dengan nama yang sama, yaitu Diana, yang mulihin kekuatan suci batunya. Sebagai bentuk rasa syukur, kerajaan bikin kuil buat muja gadis suci itu. Sampai akhirnya, tiap kali penghalang mulai melemah, muncul sosok Diana lainnya. Sosok suci yang jadi harapan semua orang. Makanya, tujuan ziarah suci ini buat memperkuat batu suci. Tapi sayangnya, kekuatan suci Diana sekarang hilang. Diana yang udah kehilangan kekuatan sucinya cuman bisa sok kuat. Terus pergi gitu aja. Malamnya, Scarlett ngobrol bareng Diana. Mereka di sini gibahin Julius yang nyebelin. Kasihkan ngobrol, nggak terasa udah malam. Scarlett baik banget ke Diana, soalnya dulu waktu Diana kehilangan kekuatannya, Scarlett lihat seberapa putus asanya dia. Akhirnya, ziarah suci dimulai. Acaranya sih kayak pawai gitu. Di tengah acara, tiba-tiba ada suara tembakan dari gereja Palmyra. Scarlett langsung pergi ke sana. Dihancurin boleh kali ya. Waktunya pesta berdarah dimulai. Gak pakai lama, Scarlett langsung lempar tombaknya. Yang bikin menaranya hancur. Orang gila mana yang berani? Gue orang gilanya. Scarlett dianggap iblis yang harus dibasmi. Dan mereka panggil sang eskuitor, sang bijak, sang penakluk iblis, dan sosok yang mengerikan. Ini dia, Tuan Qatar. Kok nggak meyakinkan ya? Lagi asik yaping, Qatar langsung dilempar sama kepala patung. Banyak bacot. Pas udah tumbang, mereka malah ngakuin kalau mereka udah begadang berhari-hari demi menghentikan upacara Dewi Diana. Shh, diam aja. Pengikut lain yang nggak terima coba ngelawan Scarlett modal iman yang kuat. Orang goblok perlu dipukul dulu biar sadar. Hasilnya udah jelas, orang-orang ini jadi terkapar. Sampai-sampai ada yang trauma loh. Balik ke ziarah suci. Tiba-tiba altar Diana jatuh. Untungnya Diana bisa diselamatin sama Leo. Apakah dia pangeran berkudaku? Kekacauan di kota udah reda. Sekarang rombongan ziarah udah keluar dari ibu kota. Tapi Julius masih khawatir kalau ada mata-mata di ziarah suci kali ini. Jadinya dia nyuruh Sigurd buat ngelidikin ajaran Palmyra dari dalam. Di perjalanan, Leo udah tahu kalau Scarlett yang bantai pengikut Palmyra. Apalagi mereka sampai trauma dengan iblis berambut perak. Emang ada iblis begitu? Maksudnya tuh kamu. Leo cuman khawatir sama Scarlett. Jadinya dia minta Scarlett biar lebih bisa ngandelin kakaknya ini. Pas malamnya di perkemahan, pelayan Diana bilang ke Scarlett kalau ada yang aneh sama Diana. Gara-gara dia jatuh ya? Kayaknya bukan deh. Kondisi Diana nggak kayak biasanya. Yang biasanya dia seneng lihat Scarlett, sekarang dia malah jadi salah tingkah. Ternyata setiap dia lihat Scarlett, dia jadi keingetan sama muka Leo. Cie, yang lagi jatuh cinta. Jadinya di sini Scarlett pengen bantuin dia biar bisa deket sama Leo. Selama seminggu ini, akhirnya mereka sampai di kota Memphis. Di kota ini, tempat pemandian air panasnya punya banyak khasiat. Scarlett sama Diana juga nyusun rencana buat deketin Leo. Rencananya sih simple, maju aja deketin duluan. Sampai-sampai penampilannya diatur loh sama Scarlett. Ini dia, rencana keimutan tidak terduga. Keimutan apa? Terus Diana beraniin diri buat ajak Leo pergi. Yang padahal sebelumnya Leo udah di briefing sama Scarlett. Terus akhirnya Scarlett pergi jalan-jalan di festival sendirian. Sialnya malah ada Julius. Scarlett sih bilangnya lagi ngawasin petualang di sana. Tapi jajannya kok banyak, Mbak. Nggak lama, ada petualang yang lagi bikin kerusuhan. Akhirnya, pelepas stres muncul. Langsung aja dia pukulin para pembuat onar. Tiba-tiba, Leo jadi merinding. Diana sama dia lagi nikmatin waktu berduanya. Tapi lama-lama, Diana malah ngerasa kayak anak-anak yang lagi diasuh. Di sini, Cleo nyemangatin dia kalau nggak semua orang bisa jadi kayak dia. Apalagi jadi sosok yang berharga buat kerajaan. Pas Diana mau ngasih tahu kalau kekuatannya udah hilang, kesatria penjaga tiba-tiba manggil dia. Bener aja, dia dikasih tahu kalau Scarlett bikin ulah lagi. Dan nitipin Diana ke penjaga. Di tempat lain, Kapten Kesatria sama Dios ditawarin makanan. Penjual itu ternyata penyampai pesan buat Dios. Terus dia pergi dengan alasan pengen patroli sendirian. Padahal pengen lihat pesannya. Di Kekaisaran Vanis, salah satu inspektur Palmyra datang. Dia minta bantuan ke pangeran dan kavaleri naga merah buat bantu. Di gereja Palmyra, para pengikutnya udah tahu kalau rombongan peziarah udah sampai kota Memphis.
Tapi Sargon nggak khawatir, soalnya dia udah kirim mata-mata di sana. Sigurd yang udah nyusup jadi dapat info penting. Di tempat lain, rombongan peziarah pergi ke lokasi batu suci. Lokasinya ada di pegunungan. Jadinya mereka harus daki gunung. Masih jauh ya. Mau dibantu, Nona? Begini sih nggak ada apa-apanya. Nggak cuma Diana yang kecapean. Prajurit Helolder juga kecapean. Kalian semangat ya. Apakah dia Dewi? Sayang. Waktu lagi jalan berdua sama Julius, Scarlett malah digangguin sama Dios. Kalian maju sedikit ya, takut kena juga. Bener aja, Scarlett terbangin Dios pakai sihir angin. Lu kira gue cewek apaan? Gak lama mereka sampai di tempat batu sucinya. Belum setahun, batu sucinya udah mulai menghitam. Terus Leo nyuruh semuanya buat siap-siap. Scarlett yang pengen ganti baju malah tegur Leo. Di sana tenda Santa loh. Kan aku Santa juga. Halu nih cewek. Ternyata Santa ajaran Diana nggak cuma satu orang, tapi ada dua. Ya secara resmi yang diakuin cuma satu. Sejak generasi ketiga, ada dua orang Santa yang jaga kerajaan Palistan. Apalagi kekuatan para Santa berasal dari berkah Dewa Waktu Kronoa. Satu tugasnya nyuciin batu, sedangkan satunya memperbarui penghalang. Karena sekarang Diana nggak bisa pakai kekuatannya, jadinya sekarang tugasnya Scarlett buat muter kembali waktu. Biar batunya bisa kembali kayak semula. Leo di sini baru tahu kekuatan Scarlett. Soalnya kekuatan berkah muter balik waktu itu kekuatan yang langka dan penting. Makanya keluarga kerajaan nyembunyiin satu Santa Scarlet biar gak ketahuan sama kerajaan lain. Akhirnya Leo paham kenapa Scarlet dijodohin sama Kyle. Apalagi Julius selalu nyelibatin dirinya sama Scarlet. Selesai mensucikan batu pertama, Diana ngerasa bersalah. Soalnya ritual pemurnian harusnya jadi tugasnya. Tapi Scarlet tetap dukung dia dan bakal bantu buat kembaliin kekuatannya. Malamnya, Sigurd kasih laporan ke Julius kalau ada pengkhianat di rombongan. Terus mereka lanjut pergi ke kota Snow White. Pas sampai di sana, sambutan orang-orang beda. Ternyata di kota ini mereka sudah nggak percaya lagi sama ajaran Diana. Gimana enggak? Soalnya ajaran Palmyra udah masuk ke kota ini. Dan ada Tereneza yang jadi santa ajaran Palmyra. Hai si cantik brutal. Dia siapa? Palingan NPC. Kedengaran woi. Di sini, Tereneza ngeluarin berkah pemikatnya. Ini cara Tereneza buat godain Kyle dulu. Tapi kekuatannya nggak mempan sama cewek. Yang bikin Scarlett nggak sabar pengen mukul Tereneza. Ada samsak baru. Tereneza langsung suruh orang-orang yang terpengaruh buat serang Scarlett. Waktu Scarlett mengeluarkan sihir juga nggak bisa. Gara-gara si NPC pakai sihir keheningan. Gak cuman itu, dia juga berhasil ketangkep. Ya, bukan Scarlet namanya. Kalau gitu aja kalah. Dia punya anting yang bisa netralin sihir. Mamam nih tinju. Pesta dansa dimulai. Scarlet ngalahin semuanya dengan tinjunya. Di sana ternyata nggak cuma ada Kroco. Ada juga Inquisitor Palmyra, Isabella, Sang Cinta dan Hukuman. Julukannya aneh banget. Habis itu, Scarlet yang udah nggak sabar langsung mukul Tereneza. Tapi sayangnya, dia dilindungin sama kekuatan Diana. Di sini Dios tiba-tiba nyandra Diana. Dios ini ternyata salah satu insekutor Palmyra. Dia ngasih penawaran buat nukar Diana dengan Tereneza. Dan habis itu mereka kabur gitu aja. Scarlett yang udah kehabisan tenaga langsung pingsan. Serahin sisanya sama kami. Sisain pukulan terakhir buatku. Pas pingsan, Scarlett ada di ruang Dewa Kronoa. Dewa ini minta Scarlett buat kembaliin berkas Santa Diana yang dicuri Dewi Palmyra. Cuman gara-gara Dewi Palmyra cemburu. Soalnya Dewa Kronoa udah ngasih berkahnya ke manusia. Jadinya dia pakai sebagian tubuhnya buat jadi wadah. Tapi biarpun dia Dewi, dia nggak bisa nyitain jiwa seseorang. Jadinya dia panggil jiwa dari dunia lain. Jadilah perwakilan Dewi Palmyra. Terus dia ambil berkas Santa Diana dan pengen ngancurin Scarlet serta kerajaan Palistan. Jadinya Scarlet dikasih jam Dewa Waktu. Jam ini dipakai buat rebut kembali kekuatan Santa Diana. Gak cuman itu, kekuatan berkas Scarlet juga di-buff. Nih cobain buffnya. Dengan senang hati. Kita flashback sedikit. Diana yang dulu cuma gadis desa biasa, tiba-tiba dapat berkah Santa Diana di mimpinya. Waktu dia ngomong sih orang-orang pada gak percaya. Tapi pas udah buktiin keluarin berkahnya,
Orang-orang langsung pada percaya, dan kabar ini dengan cepat nyebar ke seluruh desa. Gara-gara ini, orang-orang berubah ke dia. Gak lama, dia dijemput sama orang gereja Diana. Di gereja, dia ketemu sama Scarlett. Dan sejak itu, dia jadi dekat sama Scarlett. Balik ke masa sekarang, Julius sudah tahu kalau Diana bocorin informasi penting. Julius tahu dari petinggi ajaran Palmyra yang ditangkap. Tapi buat sekarang, Julius bakal biarin itu. Soalnya, kalau ada apa-apa sama Diana, Scarlett pasti bakal ngamuk. Waktu Diana mau jelasin alasannya berkhianat, tiba-tiba cahaya muncul. Ternyata asalnya dari tempat batu suci yang dihancurin sama Tereneza. Di tempat ini ada banyak pengikut Palmyra. Apalagi ada dua inspektur baru yang namanya Evelyn dan Barok. Mereka kerjasama dengan kerajaan lain buat ngancurin Palistan. Nanaka yang dengerin info ini langsung pengen ngabarin Scarlett. Tapi sialnya, dia malah ketahuan dan ditangkap. Karena batu sucinya hancur, ada banyak monster yang bakal nyerang kota Snow White. Julius merintahin buat evakuasi semua warga. Tapi masalah gak selesai di situ. Kerajaan Atlant dan Falconia nyatain perang ke Palistan dan sudah mulai penyerangannya. Jadinya Julius disuruh balik ke ibu kota. Terus Dios muncul nyusup ke kamar Scarlett. Dan kita tahu alasan Diana jadi pengkhianat. Dia bikin perjanjian dengan Dios. Dengan ngasih informasi rahasia ajaran Diana kalau mau kekuatannya kembali. Sebenarnya maksudnya baik. Biar dia bisa berguna buat orang lain lagi. Tapi ngeliat Scarlett yang pingsan, dia nggak mau lagi jadi pengkhianat. Dan coba ngelindungin Scarlett. Tapi tiba-tiba Scarlett bangun. Dan langsung aja, dia mukul Dios. Bangun tidur emang paling enak mukul orang. Di perjalanan, Julius dan Sigurd dicegat sama kavaleri Naga Merah. Namanya Jin, wakil kapten kavaleri merah kerajaan Van Kiss. Dia di sini buat nyampaikan pesan Pangeran Alframe. Di tempat lain, Dios ditangkap sama prajurit Holy Order. Dan Scarlett pengen ngomong empat mata sama dia. Ya, Dios sih mau kabur, tapi mana bisa sih ya. Scarlett yang udah dengar semuanya dari Diana, yang ditanyain Scarlett bukan tentang Palmyra, tapi tentang perasaan Dios sebenarnya. Apalagi Scarlett lihat waktu Diana jatuh dari altar, Dios orang pertama yang respon dan khawatir. Yang ternyata Diana itu adik tirinya. Mereka punya ayah yang sama. Waktu pertama kali lihat Diana, adikku imut banget. Dios langsung rasa suka, bukan sebagai lawan jenis, tapi sebagai adik kecilnya. Dasar siskon, Dios sebenarnya cuma pengen balikin senyum Diana dengan mengembalikan kekuatannya. Tapi sekarang, Diana udah nggak butuh kekuatannya lagi. Yang bikin Dios berhenti dari ajaran Palmyra. Dasar labil. Sebagai bukti, Dios sudah nyiapin informasi ajaran Palmyra. Gak butuh. Kenapa malah dihancurin? Scarlett cuman gak mau aja. Soalnya dia cuma pengen Dios buktikan dengan perbuatannya. Selagi monster datang menyerang, semua orang di Snow White siap-siap buat ngungsi. Terus malamnya, Scarlett didatangin sama Julius. Bukannya kamu balik duluan? Tapi Scarlett gak bisa ditipu. Itu ternyata Nanaka yang nyamar jadi Julius. Scarlett juga tahu kalau Nanaka udah kena sihir pemikat. Pas sadar, Nanaka ngasih tahu info yang dia dapat. Udah telat, Jing. Bukannya panik, Scarlett malah semangat pengen hajar orang-orang yang pengen hancurin Palistan. Pas rapat strategi, kondisinya sekarang mereka dikepung 4 kerajaan dari segala arah. Di utara ada kerajaan Falconia. Di barat ada kekaisaran Atlant. Di timur ada kekaisaran Van Kiss. Dan kerajaan aliansi Lindbergh. Apalagi ada monster yang arah ke ibu kota karena hancurnya batu suci. Jumlahnya kira-kira ada 50.000 lah. Tapi untungnya sih belum ada pergerakan dari mereka. Julius juga punya kabar baik. Ada pangeran kekaisaran Van Kiss yang ngajak kerjasama. Scarlett masih sulit buat menerima ini. Terus Alfred masih tahu kalau kekaisaran Van Kiss gak terlibat sama sekali. Pasti kalian butuh bantuan kami kan? Kayaknya harus dipukul dulu deh biar paham. Jadi nancepin kepalanya. Terus Jin jelasin alasan mereka bantu Palistan. Di Van Kiss, tahta nggak diwarisin. Cuman orang terkuat yang bisa jadi kaisar. Makanya, perebutan kekuasaan pasti bakal brutal sampai bisa bikin perang. Dan Alfred nawarin bantuan biar Palistan punya hutang dan bantu dia buat naik tahta nanti. Alfred gak cuma nawarin bantuan kecil. Dia bawa 1.000 pasukan kavaleri Naga Merah yang dijulukin pasukan udara terkuat.
Tapi Julius punya cara lain kok. Caranya ya nyegah perang dengan negosiasi. Utusan yang dikirim ke Lindbergh udah ngasih info kalau mereka bakal netral. Alfred juga ngasih tahu, di hutan utara ada pasukan Falconia yang mungkin cuma unit pengintai. Jadinya, Julius ngirim Dios buat nyusup dan negosiasi ke Falconia. Nanaka juga mau ikut. Soalnya di sana banyak ras manusia binatang. Selesai rapat, Scarlett pergi ke tempat Alfred pakai naga. Hai istriku tercinta, Rex, bakar dia. Tapi mereka malah anggap itu sambutan buat calon suaminya. Mereka goblok banget sih. Terus mereka lanjut buat basmi monster yang datang. Kebrutalan Scarlett bikin monster pada takut. Gak bakal sakit kok. Yang biasanya Scarlett dansa sama manusia, dia sekarang berdansa sama monster. Terus Alfred sama Scarlett dikabari kalau ada monster babi yang muncul. Waktunya hidangan utama. Pas sampai, bukan yang takut, Scarlett malah bersyukur bisa lihat babi gendut ini. Terus babi ini juga ngasih tahu kalau berkat berkah Palmyra, dia bisa berubah dari orc biasa jadi God Orc. Ternyata ini benar ulah Tereneza. Babi ini bacotnya doang yang banyak, tapi sekali pukul malah langsung kalah. Gitu aja kalahnya. Ternyata babi ini bisa mindahin letak kepalanya. Tapi ini malah bikin Scarlett tambah semangat buat mukulin tuh babi. Babi ini sih pede, apalagi lemaknya bisa nyerap pukulan. Tapi nggak tahu aja sih babi, kalau Scarlett udah lamatin waktunya. Jadinya pukulan yang masuk ada banyak banget, dan bikin si babi tumbang. Keren banget, biasa aja kok. Gak lama Scarlett dapat kabar dari Dios. Kalau negosiasinya dengan Falconia terancam gagal. Ya, gimana mau negosiasi? Mau lewat aja nggak bisa, gara-gara kesatria naga yang semangat banget. Jadinya Scarlett turun tangan buat datangin Alfred. Ternyata sebelum kesini, Scarlett udah ketemu sama salah satu inkuisitor yang jadi figuran. Di sini Scarlett bahas strategi pengalihan ke Alfred. Tapi namanya dia bodoh, jadinya langsung aja gas tanpa strategi. Hasilnya dia kalahin semua monsternya. Dasar orang aneh. Berkat itu, Dio sama Nanaka bisa lewat buat negosiasi ke Falconia. Dios punya cara buat negosiasi. Apalagi, dia ini keturunan bangsawan elf. Gak lama mereka diserang sama pasukan Falconia. Tapi tiba-tiba ada kepala suku elf yang datang nyelamatin mereka. Mereka di sini bukan buat nyelamatin Dios dan Nanaka, tapi nyelamatin orang-orang mereka yang dikendalikan. Dan sebenarnya yang mau mulai perang bukan mereka, tapi ras manusia binatang. Dios gak tinggal diam. Dia ngeluarin kekuatan roh warisan ibunya buat bikin kesepakatan dengan Falconia. Di tempat lain udah banyak monster yang musnah, tapi Alfred kelihatan udah tumbang. Jadinya Scarlett menyelesaikan sisa monsternya. Alfred yang luka-luka juga langsung disembuhin sama Scarlett. Di camp ada laporan kalau pasukan Falconia udah mundur. Akhirnya satu masalah selesai. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Julius mau pinjam bahu Scarlett. Ecie. Gak lama datang pasukan kavaleri merah. Alfred ngajak Scarlett ke Van Kiss. Soalnya kalau perang dengan Erlen terjadi, mereka bakal sulit buat nyelamatin Scarlett. Gak mau. Scarlett nolak. Soalnya dia ini putri Duke kerajaan Palistan. Jadinya dia harus jalanin tugasnya. Jelas aja, Julius ikut cegah. Dia mau Scarlett tetap di sampingnya. Jujur aja kali bang, bukannya nyerah, Alfred malah ngajak Julius duel buat merebutin Scarlett. Pangeran goblok. Terus mereka semua balik ke kerajaan Van Kiss. Sayang sehat terus ya. Sayang matamu. Malamnya ada laporan kalau visa monster udah dibasmi. Dan pasukan Atlan tetap bertahan. Mereka nggak mau nerima tawaran gencatan senjata. Pasukan Atlan nunggu pergerakan Tereneza. Apalagi Tereneza punya artefak yang bisa ngancurin batu suci. Untungnya Dios tahu informasi soal lokasi Tereneza. Menurut roh pohon di hutan agung, Tereneza dan rombongannya pergi ke barat menuju ke kota Sahasgila. Tujuan udah jelas, batu suci di barat. Untungnya habis hancurin batu suci di utara, Tereneza nggak bisa langsung pakai artefaknya. Dan perlu waktu 3 hari buat ngisi ulang kekuatannya. Kita hajar aja sebelum 3 hari. Ditangkap, bukan dihajar ya. Di tempat lain, Tereneza kesal karena rencananya gagal. Terus Dewi Palmyra muncul. Dia di sini buat komenin tujuan Tereneza yang gagal. Tereneza punya tujuan buat jadi permaisuri dan menguasain kerajaan. Artefaknya ternyata sehari lagi udah bisa dipakai. Apalagi
ternyata Nanaka masih terpengaruh efek skill pemikatnya dan pakai sihir pemikat ke Julius. Besoknya mereka pergi ke Sahas Gila. Gak lama mereka sampai di lokasi batu sucinya. Bau jejak Tereneza dan orang-orangnya berlanjut sampai ujung tangga. Yang memimpin mereka Dios dan Nanaka. Soalnya mereka punya skill deteksi. Rex juga pengen ikut, tapi sayangnya badannya kebesaran. Tiba-tiba aja, Scarlet dengar bisikan buat hati-hati. Perasaanku aja kali. Di perjalanan, Nanaka sadar kalau di depannya ada jebakan. Gini doang gampang. Gak cuma di sini, semua jebakan diurus sama Scarlet. Malah dia kesenengan lagi. Akhirnya sampai. Di dalam udah banyak pengikut Dewi Palmira. Scarlet yang dijuluki iblis rambut perak langsung diserang. Hinaan kalian harus dilampiaskan lewat pukulan. Baru juga ngalahin sebagian, tiba-tiba muncul kakek-kakek yang bikin badan Scarlet jadi berat. Aku nggak nafsu sama lansia. Terus Julius nyuruh Leo buat cari pengikut yang lain. Tereneza ternyata udah ada di depan batu suci. Gak cuman itu, mata Leo juga jadi berdarah. Terus para pengikut Palmira ngincar Diana. Tapi bisa dihalangin sama Holy Order. Kekuatan si lansia juga nggak terlalu ngaruh tuh ke Scarlet. Terus Scarlet madatin sihir anginnya. Dan dia tinju. Hasilnya kakek tua ini tumbang. Dia pasti bukan manusia. Para pengikut Palmira ngelawan para kesatria Holy Order. Sedangkan Scarlet sama Julius pergi buat gantiin Tereneza. Tapi di jalan mereka dicegat sama salah satu Inquisitor. Di sini biar aku yang ngurus. Julius di sini bakal ngurus si Inquisitor. Tumben Scarlet nurut. Si Inquisitor gak khawatir sama Tereneza. Soalnya dia udah jadi jelmaan Dewi Palmira itu sendiri. Di sini si Inquisitor ngeluarin pedangnya. Gayanya udah kayak si paling tampan. Narsis habis. Tujuan si Inquisitor ngalahin Julius biar bisa jadi orang tertampan. Buatmu aja deh. Di tempat lain, Scarlet berhadapan sama Tereneza. Pukulan pertama kena, tapi nggak mempan gitu. Jelas, Scarlet makin semangat. Waktu energi suci di artefak Tereneza udah terkumpul, Scarlet yang udah pakai triple acceleration masih belum cukup buat ngindarin serangan Tereneza. Jadinya dia pakai 5 kali acceleration dan pakai overclock buat ngentiin waktu. Kena lu bitches. Terus Scarlet pakai artefaknya buat ngembaliin kekuatan Diana. Yang benar aja, waktu terdesak kekuatan Diana kembali dan bikin mereka bisa menang melawan pengikut Palmira. Di tempat lain, pertarungan Julius kelihatan sengit, dan akhirnya berhasil dia kalahin tanpa membunuh. Tapi kekuatan Sinquisitor ternyata bisa belah dimensi waktu. Karena Naka udah ngasih sihir pengikat sebelumnya, Julius jadi terpengaruh sama sihir pengikatnya. Lanjut ke pertarungan Scarlet. Scarlet yang udah mau mukulin Tereneza, tiba-tiba aja diganggu sama Julius. Putri cantik pasti ditolong sama pangeran dong. Yang akhirnya bikin Scarlet harus ngelawan Julius. Scarlet gak ragu-ragu tuh buat mukul Julius. Kapan lagi bisa mukulin pangeran kan? Apalagi dia semangat banget nyerang Julius. Tapi Julius bukan musuh yang mudah. Dia bisa baca gerakan Scarlet. Tereneza heran, kenapa Scarlet berani buat mukul pangerannya. Harus dipukul dulu biar sadar. Tapi waktu Julius sama Scarlet lagi tarung, tiba-tiba Tereneza ngancam bakal bunuh Julius kalau Scarlet nggak nyerah. Oke, aku nyerah. Pas Scarlet udah nyerah, Tereneza lakuin ritual buat ngerampas berkas Scarlet dan Julius. Biar tujuan Palmira terwujud. Terus dia nyuruh Julius buat nahan Scarlet. Efek memikat Tereneza sudah berkurang setengah karena berkah Heroic Tail Julius. Ini berkah sang dewa pencipta Origin. Penerima berkah ini bakal ngeluarin kekuatannya tanpa batas. Waktu orang yang dicintainya dalam bahaya. Scarlet sih awalnya malu-malu buat ngakuin perasaannya. Tapi waktu dia ingat pernah diselamatin sama Julius, Scarlet minta buat diselamatin lagi sama Julius. Dan langsung cium dia. Yang bikin berkah Heroic Tail jadi aktif sepenuhnya. Dan bikin Julius lepas dari sihir pengikat. Inilah kekuatan cinta. Ini bikin Tereneza jadi kesal. Apalagi semua rencananya jadi rusak. Dia yang harus jadi pemeran utama malah jadi gagal. Dan bikin Dewi Palmira turun tangan. Dewi ini masukin kekuatannya ke Tereneza. Mau diserang sama Julius atau dipukul juga nggak ada yang mempan. Artinya bisa dipukul sepuasnya dong. Tapi mereka nggak bisa lama-lama. Soalnya wadah manusia nggak bakal bisa nahan kekuatan Dewi.
dan bakal bikin Reneza mati dalam beberapa menit. Jadi rencana Julius cuman buat ngelur waktu. Jelas gak mau dong Scarlett. Alasannya cuman gara-gara dia belum ngasih pukulan pemuas ke Tereneza. Sudah kuduga. Julius ngasih berkahnya buat lindungin Scarlett. Terus Scarlett ngeluarin Time of Ronowir, skill buat berhentiin waktu. Dan di sini Scarlett langsung ngeluarin pukulan pemuasnya yang bikin Tereneza melayang bagai komet di terbang tinggi. Ini baru yang namanya puas. Dengan kekuatan Diana yang udah kembali, mereka lanjut buat mensucikan sisa batu suci. Pas semuanya udah selesai, Dios mau pergi tanpa pamit. Tapi dia dicegat sama Scarlett. Soalnya Diana mau ngomong sesuatu ke dia. Diana yang sudah tahu kalau mereka ini saudara tiri, mau ngucapin terima kasih karena udah ngelindungin dia. Dan dia minta ke Dios nggak usah khawatir ke dia. Dengar hal ini, Dios jadi bisa tenang, meninggalin kerajaan ini untuk jadi mata-mata. Beberapa hari kemudian, rombongan Scarlett dan Leo pergi ke jamuan teh Julius. Tereneza juga udah ditangkap, dan pasukan Atlan udah mundur. Apalagi Julius punya bukti kuat buat tangkap Sargon dan ajaran Palmyra. Dengan sihir pemikat sebagai buktinya. Gak cuman itu, para pengikut Palmyra juga jadi sadar kalau Diana bukan Santa palsu. Dan ngaku kalau mereka sudah dicuci otak sama Santa Palmyra. Dan bikin ajaran Palmyra dibubarin. Tapi hal ini malah bikin Scarlett dapat satu kesimpulan. Semua ini udah direncanain Julius. Biar dia ngungkapin perasaannya dan cium dia. Terus Scarlett berangkat duluan ke pesta dengan naganya. Waktu sampai, dia langsung minta sesuatu ke Julius. Boleh gak aku muka pangeran? Ini dia akhir dari alur cerita Saigoni Hitotsu Dake Onegai Shitemu Yoroshi Desuka. Bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman.